Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Dian Elviana Putri dengan NIM 210321100007 dari kelas Agribisnis D. Oke, jadi pada kali ini saya akan membahas tentang sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah itu meliputi bahan organik, mikrofauna dan makrofauna, dan yang terakhir ada bakteri dan juga fungi tanah. Yuk bahas satu persatu apa sih peranan dari bahan organik, mikrofauna dan makrofauna, serta bakteri dan juga fungi tanah. Yang pertama ada peranan bahan organik di dalam tanah. Jadi peranannya itu ada 3. Yang pertama yaitu memperbaiki sifat fisika tanah seperti membentuk agregat tanah, membuat tanah menjadi lebih lunak sehingga mudah diolah. Yang ketiga ada memperbaiki kompaksi tanah. Yang keempat, mampu menyerap air yang tinggi sehingga tanah lebih tahan terhadap kekeringan. Lalu ada memperbaiki aerasi tanah. Dan yang terakhir, jika digunakan dalam bentuk mulsa, maka dapat menjaga suhu tanah dan kerusakan partikel dari pengaruh erosi. Yang kedua yaitu ada memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. Contohnya, melepaskan hara terikat seperti pelepasan P dari pengikatan oleh Fe dan Al dan Mn, dan meningkatkan kelarutan hara. Yang terakhir, ada memperbaiki biologi tanah, seperti sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah, meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme, menjaga kesehatan tanah, menambah kandungan humus tanah, sebagai bahan remediasi tanah, sebagai bahan ameliorasi tanah, dan meningkatkan aktivitas beberapa reaksi enzimatik. Nah, selanjutnya adalah mikrofauna tanah. Di dalam mikrofauna tanah terdapat bakteri kelompok fungsional. Contohnya seperti bakteri dekomposer, bakteri mutualis, bakteri patogen, dan juga bakteri litotrof. Selanjutnya yaitu fungi tanah. Ada 5 kelas fungi. Yang pertama yaitu Oomycetes, yaitu parasit tanaman dan siklus hidup dapat bertahan di jaringan tanaman. Yang kedua ada Zygomycetes, yaitu jamur darat yang menghasilkan spora non-motile atau tidak dapat bergerak sendiri disebut zygospora. Yang ketiga ada Ascomycetes atau beberapa bersifat saprofit dan parasit tanaman. Selanjutnya ada Deuteromycetes yang mempunyai hifa dan bereproduksi aseksual. Dan yang terakhir ada Basidiomycetes, yaitu berperan dalam dekomposisi kayu dan seserahan di hutan. Yang terakhir ada makrofauna tanah. Makrofauna tanah meliputi cacing tanah yang berperan sebagai mencerna bahan organik, mencampurkan bahan organik antar lapisan tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan drainase, mencerna dan menghaluskan bahan mineral, menyuburkan tanah karena kotorannya mempunyai kandungan hara. Yang kedua ada rayap. Rayap memiliki peran yaitu menyediakan hara melalui pemindahan bahan organik dan tanah dari tanah ke mound atau ditahan dari siklus biogeokimia sampai sarang rusak. Lalu dekomposer selulosa kayu, penyedia makanan bagi organisme lain. Selanjutnya ada semut dan kumbang, itu berperan mentranslokasikan dan pencerna bahan organik. Selanjutnya ada Otribatichmites yang memakan mikroflora dan bahan tanaman dekomposer atau perombak bahan organik, membawa tanaman ke atas atau ke bawah, memindahkan nutrien, dan membawa mikro dan mesofauna, membuat lubang-lubang di dalam tanah. Yang terakhir ada hewan pengerat, itu berperan menghaluskan ukuran bahan organik, mengumpulkan dan mengaduk tanah, serta memperbaiki drainasi dan juga aerasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.